Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang keajaiban yang akan kamu dapatkan melalui jalur langit. Seperti apakah itu ceritanya, kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sapa katanya buat Virgo, keajaiban yang akan kamu dapatkan melalui jalur langit. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu saat ini. Oke, semoga nantinya kamu juga akan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan bijaklah dalam menyikapi readingan ini nantinya ya. Baik, kita akan coba lihat di Ten of Wands. Ini ada zodiak Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya buat Virgo. Nah, kita akan coba lihat keajaiban yang akan kamu dapatkan melalui jalur langit, dan ini mungkin akan membuat kamu merinding. Di Ten of Wands. Ten of Wands, aku melihat kamu memang benar-benar kayak berada dalam kondisi punya tanggung jawab yang besar. Atau aku juga merasakan ada beban berat yang saat ini kamu pikul, Virgo. Tentang apakah itu? Ya, pasti mungkin lah beberapa dari kita itu tidak lepas dari masalah keuangan, dari masalah cinta, hubungan keluarga, dan lain sebagainya ya. Dan aku merasakan di sini kamu punya tanggung jawab yang begitu besar saat ini, dan kamu merasa kayak tidak sanggup untuk kayak memikulnya gitu ya. Nah, disinilah aku melihat apakah memang kamu ya seorang yang single parents ya, single father ya, atau kamu yang benar-benar kayak punya banyak keluarga sementara kamu yang jadi tulang punggung. Nah, di sini ya, ini sudah sejak lama kamu lalui, sehingga mungkin ada masa di mana kamu jenuh, ada masa di mana kamu lelah, ada masa di mana kamu capek dengan semua ini. Dan disitulah aku melihat ya, dengan lelahnya kamu mulai mempasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kamu mulai meminta kepada Tuhan ya. Intinya ada doa-doa kamu yang memang didengar oleh langit. Ada doa-doa kamu yang akan menembus langit. Dan kamu yakin hal itu bisa terjadi. Karena kalau saat kita sudah menjadi seseorang yang benar-benar berada di titik paling rendah dan kita berharap ridhonya Tuhan ataupun berharap bantuan dari Tuhan semesta gitu ya, dan kita yakin akan hal itu, maka langit akan memberikan keajaiban buat kita. Oke. Salah satunya adalah Ace of Cups. Nah, saat kamu memang benar-benar sudah surrender, sudah let's go gitu ya, kamu seakan-akan punya keyakinan kalau langit akan mendengar doa kamu, maka salah satunya doa kamu mungkin akan terwujud di sini adalah suatu keajaiban tentang cinta kamu. Kamu diberikan sebuah cinta kembali. Dia mungkin dimana kamu saat ini seorang single parents, atau yang aku katakan mungkin kamu lagi berkonflik dengan seseorang, atau kamu mungkin sudah terpisah dari seseorang yang kamu cintai, dan itu membuat kamu merasa harus melakukan semua sendiri ya, karena kamu memang sendirian, tidak punya pasangan gitu ya. Namun di sini ya, Tuhan akan berikan sebuah keajaiban buat kamu, mungkin dihadirkan seseorang yang memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu.
Dan perasaan dia satu-satunya ini adalah hanya untuk kamu. Jadi kamu jangan khawatir jika kamu punya masalah percintaan di mana seseorang sudah mengkhianati kamu, seseorang itu mungkin sudah menyakiti kamu, ya kamu harus berpikir secara logis kalau itu arti kata ya rencana dari Tuhan untuk memisahkan kamu dengan dia agar kamu menemukan yang terbaik saat ini, begitu. Dan kamu benar-benar kayak doa kamu sudah menembus langit dan langit memberikan keajaiban itu. Salah satunya mungkin masalah cinta kamu ya di sini, gitu. Dan aku juga melihat beberapa dari Virgo merasa mungkin pemikiran kamu ya kayak nggak mungkin gitu. Aku nggak mungkin karena selama ini aku sudah capek juga berdoa, sudah capek juga aku surrender gitu ya, tapi belum ada keajaiban yang aku rasakan. Ya ada seperti itu ya merasakannya. Namun coba kamu sadari, apakah kamu sudah dari hati melakukan semua itu? Mungkin kamu berdoa tapi tidak ada yang kamu amalkan gitu loh. Contoh misal, aku pengen menjadi orang yang lebih baik. Nah caranya bagaimana? Tidak hanya ya mungkin aku pengen jadi lebih baik, dan kamu harus tahu yang lebih baik itu bagaimana, caranya bagaimana. Di situ mungkin Tuhan akan menunjukkan, dan kamu harus bisa melihat petunjuk-petunjuk ataupun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk bisa merubah diri kamu. Salah satunya ya mungkin dengan apa yang kamu miliki saat ini gitu ya. Kamu mungkin dikategorikan orang yang sukses, punya semuanya gitu ya. Dan kamu bisa gunakan apa yang kamu miliki itu mungkin finansial atau harta atau cuan gitu ya. Lakukanlah ke jalan yang benar, maksudnya itu ke jalan kebaikan, seperti mungkin berbagi, sedekah atau yang lainnya. Intinya ada satu amalan kebaikan yang benar-benar kamu amalkan di sini, dan itu langit akan melihat. Tulus nggak kamu? Terkadang kan kita nggak ada nih melakukan sesuatu, ya udahlah aku kasih ke kamu, aku sedekah buat kamu, tapi kita nggak ikhlas. Nah itu kayak munafik jadinya ya gitu. Seakan-akan kita memperlihatkan ini aku sedekah dan aku berharap sesuatu hal, mungkin pujian ataupun apa gitu ya. Nah tapi kalau kamu bersedekah dengan ketulusan tanpa minta imbalan apapun, balasan apapun, disitulah Tuhan akan melihat hati kamu sudah bersih apa belum, begitu ya Virgo. Makanya di sini aku melihat ya di Five of Swords ini kamu merasa kayak ya batin kamu nggak tenang aja, batin kamu nggak merasa kayak ada sesuatu gelisah, khawatir atau dan lain sebagainya. Ternyata ya mungkin ada hal-hal tentang perjalanan religi kamu yang mungkin tidak kamu tingkatkan lagi, atau justru mungkin pernah ya sampai kamu lupakan, kamu abaikan juga gitu loh. Makanya di sini kamu merasa kayak pikiran kamu nggak tenang, hati kamu gelisah dan lain sebagainya. Nah saat ini sudah kamu lakukan ya, semoga semuanya akan baik-baik saja. Oke. Ada Eight of Wands. Nah disinilah saat kamu memang benar-benar sudah merubah diri kamu, sudah bertransformasi untuk ke hal-hal yang lebih baik ya. Disinilah nantinya ada keajaiban yang tidak terduga yang akan kamu rasakan. Ya, di Eight of Wands ada hal-hal yang memang membuat kamu merasa kayak takjub gitu ya, kayak nggak percaya. Wah, ternyata langit mendengar doaku, ternyata langit memberikan bantuan buatku. Entah apa itu ya, mungkin dari tadi yang masalah percintaan ya, mungkin bisa saja kamu akan dihadirkan seseorang yang benar-benar akan memperjuangkan kamu. Atau dari segi finansial mungkin ya, kamu yang lagi bermasalah dari bisnis kamu saat ini, semua itu akan membaik. Karena di sini ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Salah satunya mungkin hadirnya seseorang yang mungkin akan membantu keuangannya kamu, akan membantu kamu mendapatkan pekerjaan, atau membantu untuk membangun bisnisnya kamu kembali gitu ya. Atau seseorang yang tiba-tiba aja datang untuk membahagiakan kamu, untuk menghibur kamu dari kesedihan. Inilah dia. Ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan nantinya. Buat Virgo, itu sebuah keajaiban. Ya, keajaiban dari apa yang sudah kamu lakukan ya selama ini. Karena banyak kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan, kamu amalkan ya. Dan itulah balasan buat kamu. Ya. Six of Pentacles. Nah, aku melihat di sini. Kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan. Ini ada tiga, ini tiga ya. Arti kata ini keseimbangan. Kalau dikatakan ini percintaan yang kamu mirror dengan dia gitu loh.
Kalau dari segi keuangan, di sini kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan dalam masalah cuan kamu. Kamu mungkin tidak akan kekurangan lagi, kamu tidak akan meminta-minta lagi, mungkin sama keluarga, saudara, atau siapapun. Dan kamu tidak akan mengharap belas kasihan siapapun, karena di sini hidup kamu sudah seimbang. Dan kamu sendiri sudah berusaha sekali untuk menyeimbangkan itu, dan itu terjadi. Ya, karena apa? Karena kamu benar-benar kayak surrender ke langit ya. Kamu let's go, kamu berdoa ya. Mungkin kamu sudah memperbaiki diri kamu ke jalan yang benar-benar kayak religi banget gitu ya. Disitulah kamu akhirnya akan mendapatkan perubahan-perubahan yang drastis gitu ya. Oke. Nine of Pentacles ini gambaran di mana akhirnya kamu akan merasakan suatu kebahagiaan atau kesuksesan yang benar-benar selama ini sudah kamu inginkan ya. Buat Virgo, ini aku rasakan di Nine of Pentacles. Nine of Pentacles inilah menggambarkan saatnya kamu akan menikmati keberhasilan, saatnya kamu akan melakoni kehidupan kamu yang memang benar-benar kayak bahagia banget gitu ya. Dan kamu akan menikmati ini benar gitu. Ya. Intinya semua akan kamu miliki di sini. Oke? Dengan apa? Ya dengan semua perjuangan kamu sudah kamu lakukan. Salah satunya yang mungkin sudah mengembalikan kepada Tuhan. Kau menyerahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan saat ini. Ya itu juga semua sesuai dengan perjuangan kamu. Perjuangan itu yang perlu kita tekuni saat ini ya. Buat Virgo. Oke, kita akan coba lihat. Apalagi yang akan terbaca. Oke. Ya, sebentar. Limited innovation inspire. Aku merasakan ya, kamu itu akhirnya ya melihat diri kamu itu penuh inspirasi saat ini. Kenapa? Ya mungkin Tuhan juga yang memberikan kesempatan kepada kamu, memberikan peluang kepada kamu ya untuk merubah keadaan kamu yang seperti dulu. Jadi membaik saat ini. Jadi arti kata ya beberapa dari Virgo akan mengalami perubahan drastis ya. Ada transformasi kamu. Kenapa? Karena kamu sudah mengamalkan hal-hal yang baik. Ya mungkin ibadah kamu sudah rutin, apapun agama kamu ya. Entah itu kamu yang ke gereja, kamu yang ke masjid, atau kamu berdoa, baca Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sudah ingin merubah diri kita, maka Tuhan akan bisa merubah kita secara drastis gitu ya. Nah itu aku lihat. Falling in love with your own story. Nah ada seseorang yang benar-benar kayak mencintai kamu dari apa yang memang sudah terjadi pada kamu. Nah mungkin di sini juga Virgo ya kamu dulu yang susah, sedih gitu ya. Kamu berjuang sendiri. Nah itu yang mungkin dia lihat dari kamu. Kamu selalu bertahan. Jadi kalau dia bisa bersama kamu, otomatis dia akan bahagia. Karena diri kamu itu adalah yang seseorang yang memiliki power yang cukup kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Itu yang keinginan dia ya. Oke, buat Virgo. Dan aku lihat juga di sini, you are magic. Nah, kamu adalah seseorang yang selalu bisa membuat keajaiban ya untuk hidup kamu sendiri. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kamu, semesta berikan kepada kamu, karena kamu saat ini sudah menempuh jalur langit untuk menempuh segalanya. Ya, salah satunya mungkin kamu suka mengamalkan kebaikan-kebaikan, ya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kamu, ya. Di situ akhirnya kamu mulai sadar ternyata hidup itu kita benar-benar harus perbaiki hidup kita, religi kita, spiritual kita, sehingga Tuhan akan memperbaiki juga apa yang ada pada kita. Oke, inilah kamu orang yang benar-benar akan selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban di sini, karena kamu benar-benar sudah menjadi orang yang lebih baik. Welcome the divine masculine. Nah, selamat datang seseorang yang mungkin akan bisa menjadi tanggung jawab bagi kamu atau yang bertanggung jawab atas kamu ya. Intinya akan hadir seseorang ke sini yang bisa membahagiakan kamu. Arti kata ya orang yang kamu inginkan lah ya. Pasangan kamu, jika kamu yang belum memiliki pasangan ya, maka di sini kamu akan bertemu dengan pasangan itu. Kamu akan berharap sekali kalau seorang ini benar-benar bertanggung jawab pada kamu kalau dia adalah seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, ya otomatis dia akan bisa mendampingi kamu sampai kapanpun gitu loh. Kamu akan selalu disupport oleh dia, begitu ya Virgo. Balance. Nah ini juga terjadi ya. Hidup kamu akan balance juga saat kamu bertemu dengan seseorang, atau mungkin hubungan kamu dengan dia itu memang seimbang gitu loh. Status kamu dengan dia, mungkin kamu dengan dia satu frekuensi begitu ya. Nah, you're epic. Kamu benar-benar kayak orangnya
rapi banget, kamu orangnya terkontrol banget saat ini, kamu orangnya terplanning banget saat ini gitu ya. Intinya tidak ada sesuatu yang ruang untuk suatu hal yang negatif di sini. Karena kamu selalu menciptakan kondisi-kondisi yang mungkin positif juga. Jadi buat Virgo, nah itulah keajaiban yang kamu dapatkan saat kamu benar-benar sudah menjadi orang yang baik ya, orang yang taat, orang yang intinya berempati lah kepada siapapun ya. Karena itu ada sebuah modal kita untuk mencapai kebahagiaan. Oke, Virgo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.